kita akan ibadah roki. Dan kita persiapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama. Dan kita mengucap syukur tiap hari sama Tuhan Yesus. Tuhan itu baik sekali. Dan begitu besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita mau berdoa adik-adik. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami bersama-sama beribadah dan kami akan mulai ibadah roki pada pagi ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi kami terima zaman Tuhan pada pagi ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan. Adik-adik masih semangat ya? Yuk kita Laskar Kristus. Ayo bangkit berdiri kita sama-sama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus.
Dan kita akan masuk dalam firman, kita akan naikkan pujian untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau Bapa yang baik. Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Tadi kita sudah semangat ya memuji Tuhan. Pasti lagunya aja tentang Laskar Kristus. Berarti adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, Laskar Kristus siap? Siap ya. Alkitab dan buku catatannya jangan ketinggalan. Yuk kita sama-sama mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita minta Roh Kudus yang memimpin kita, memberikan kita hikmat dan memberikan kita kekuatan supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini.
Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti dan diberi kemampuan untuk kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga firman itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus ya, karena tadi lagunya juga ku di tangan-Mu, ku di hatimu. Berarti kita ada di hati Tuhan, kita ada di tangan Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah nonton film Avenger? Wah, pasti semua pernah ya, atau pernah dengar lah setidaknya ya. Di Avenger itu banyak heroesnya, banyak pahlawan-pahlawannya. Pahlawannya apa aja contohnya? Nah, betul, Thor, apalagi? Nah, Hulk. Spider-Man juga ada ya. Pokoknya adik-adik pasti punya favorit pahlawan masing-masing kan. Nah, kakak mau juga cerita nih tentang pahlawan. Kalau yang tadi disebutkan itu pahlawan dalam film. Nah, sekarang kita mau dengar pahlawan yang sesungguhnya. Siapa pahlawan yang sesungguhnya yang akan kakak ceritakan? Kakak gak kasih tahu dulu namanya, nanti adik-adik tebak ya. Pahlawan kita ini dia masih sangat muda. Mukanya masih kemerah-merahan. Wah, imut-imut loh dia. Tapi adik-adik, dia itu seorang gembala juga, tapi kok bisa Kak? Mungkin kalian berpikir, kok bisa Kak gembala tapi pahlawan juga? Ya, dia gembala tapi dia juga berani. Dia mempunyai sifat yang berani. Berani apa tuh? Nah, adik-adik, zaman dulu kalau kita mengembalakan kambing domba, biasanya kambing dombanya itu akan dibawa ke satu padang yang berumput hijau. Supaya domba dan kambingnya bisa makan dengan kenyangnya. Kadang-kadang saking asiknya si domba dan si kambing itu makan, dia makan. Dia tidak sadar ada yang mengintai dia dari semak-semak, dari pohon-pohon yang tinggi. Siapakah itu? Nah, binatang buas ternyata juga ada di padang itu. Binatang buas seperti apa? Seperti singa. Betul, beruang. Nah, domba-domba ini adalah makanan yang empuk buat mereka. Makanan yang sangat lezat buat singa dan beruang. Ketika singa dan beruang itu ingin mendekati si domba ini, tahukah adik-adik? Siapa yang langsung berlari ke arah dombanya? Gembalanya, gembala kecil kita tadi itu, pahlawan kecil yang tadi kakak bilang itu, dia berlari ke arah domba itu dan menyelamatkan domba itu. Tahu adik-adik, si singa dan beruang tentu saja marah, lihat makanan udah di depan mata, diambil sama gembalanya. Langsung singa dan beruang itu mau menerkam si gembala. Gembala itu tidak takut. Kok bisa ya dia tidak takut? Ya, dia mempunyai satu keahlian. Apa itu keahliannya? Nah, adik-adik, si gembala ini dia selalu menyimpan umban di dalam kantongnya dan tongkat. Dia juga membawa tongkat. Nah, umban di sini kita bisa lihat di layar ya. Umbannya seperti itu. Kakak bawa ini bukan, ini mirip dengan umban tapi bukan umban, ini ketapel. Bedanya kalau umban itu tidak memakai kayu. Tidak memakai kayu, jadi ini semuanya adalah tali atau kain. Kemudian batunya diselipkan di sini dan diputar-putar dan diarahkan ke arah lawan. Itulah yang dilakukan oleh pahlawan kecil kita tadi, si gembala itu untuk melindungi domba-dombanya dari terkaman singa atau beruang. Nah, adik-adik, berarti tadi dia itu kecil-kecil cabai rawit ya. Dia punya hati yang berani. Adik-adik mau punya hati yang berani seperti pahlawan kecil kita tadi mau? Nah, adik-adik apa kuncinya?
sehingga dia bisa mempunyai hati yang berani. Yuk kita dengar lagi ya ceritanya. Adik-adik, kenapa sih si gembala ini disebut pahlawan? Kan dia hanya menyelamatkan domba dan kambing. Bukan itu saja loh, dia juga menyelamatkan satu bangsa. Ngomong-ngomong, kita belum kenalan siapa nama pahlawan itu. Siapa ya namanya? Betul, namanya David atau Daud. Jadi David atau Daud itu adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Dia pekerjaannya menggembalakan kambing domba seperti yang tadi kakak ceritakan ya. Dan satu kali ketika ayahnya itu menyuruh anak bungsunya ini Daud untuk pergi menengok kakak-kakaknya yang ada di mana? Ada di medan perang. Jadi waktu itu bangsa Israel berhadapan dengan bangsa Filistin. Bangsa Israel berkemah di lembah Tarbantin dan bangsa Filistin berkemah di lembah Soto. Jadi mereka dipisahkan oleh lembah. Nah, pada saat mereka berhadap-hadapan itulah tentara Filistin menantang tentara Israel untuk maju melawannya. Tetapi kenapa ya dari antara tentara bangsa Israel tidak ada yang berani menghadapi tentara Filistin? Kita dengar ceritanya nih, sebelumnya si Daud ini sedang memberi bekal kakak-kakaknya. Kak, gimana kabarnya? Ini bekal dari ayah. Ayahnya bernama siapa? Bapak Isai ya. Jadi ini bekal dari ayah. Kakak baik-baik. Saat Daud bercakap-cakap dengan kakaknya, dia mendengar. Mendengar suara. Suara apa? Suara orang berteriak dan berkata, maju tentara Israel, hadapi aku 1 lawan 1. Waduh, tentara Israel semuanya melihat ke arah sana dan mereka bukannya maju tapi mereka mundur semua. Bahkan orang-orang yang bukan tentara bangsa Israel lari semua. Daud bingung, ada apa kak? Mengapa tentara Israel semuanya pada berlari? Ya, karena yang menantang itu adalah seorang raksasa. Hah? Raksasa? Kata Daud. Ya, raksasa namanya Goliat. Kenapa dibilang raksasa? Karena tingginya adalah 6 hasta lebih sejengkal. Itu kurang lebih 2 meter lebih 75 senti. Kira-kira setinggi apa ya? Coba kita berpikir sebentar. Kira-kira setinggi rumah lantai 1 lah ya kurang lebih ya. Rumah lantai 1 tingginya kurang lebih hampir 3 meter kan. Nah setinggi itulah si Goliat. Udah gitu dia badannya besar lagi. Dan waktu dia datang untuk berperang melawan tentara Israel itu. Dia lengkap senjatanya. Dia memakai ketopong, dia membawa pedang, tombak, lembing. Dan dia juga memakai apalagi baju jirah. Setelah itu ada orang yang membawa perisai juga buat dia. Wah jadi perlengkapannya itu benar-benar lengkap kap ya. Tidak ada yang kurang satu pun. Itu sebabnya tentara Israel gemetar. Tidak ada 1 lawan 1 yang berani menghadapi si Goliat ini. Ketika Daud melihat hal itu timbul keberanian di dalam hatinya. Dan dia berkata dalam hatinya, kalau semuanya tidak ada yang berani melawan, siapakah yang akan menyelamatkan bangsa ini? Kita akan terus dijajah oleh bangsa Filistin. Dia kemudian berlari lagi, dia bertanya lagi, siapakah yang berkata-kata, itu tentara Filistin, kata tentara Israel. Dia seorang raksasa, Goliat, dia pandai berperang. Akhirnya Daud terus bertanya dan bertanya, kedengaranlah oleh Raja Saul. Raja Saul kemudian menyuruh tentaranya memanggil Daud. Panggil Daud menghadap aku. Waktu Daud menghadap Saul, Saul bingung. Kamu mau melawan si raksasa itu? Kamu yakin? Aduh nak, kamu itu belum pandai berperang. Kamu cuma bisa pegang tongkat gembala kan? Kan pekerjaan kamu gembala. Berhadapannya dengan kambing domba. Terus bagaimana kalau sekarang menghadapi
si Goliat yang besar ini. Yuk adik-adik, kita lihat apa yang dikatakan oleh Daud kepada Raja Saul. Kita buka sama-sama ayatnya di 1 Samuel 17 ayat 37. Ya, adik-adik buka Alkitabnya, kakak bacakan ya. Kita juga adik-adik yang sudah bisa baca, kita baca bersama-sama. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, adik-adik, ketika Daud diberi izin oleh Saul untuk menghadapi Goliat, Daud langsung lari ke sungai. Loh, kok ke sungai? Ngapain dia ke sungai? Mau mandi ya? Bukan adik-adik, dia lari ke sungai bukan mau mandi. Oh, mau swimming dulu biar fresh melawan Goliat. Salah, bukan juga. Tapi dia ke sungai mengambil apa? Mengambil batu. Nah, dia ambil dari dasar sungai batu. Kemudian dia masukin ke dalam kantong gembalanya beserta dengan umbannya. Dia tidak menunda-nunda lagi. Hari itu juga setelah dia mencari batu, dia langsung berlari lagi ke lembah Tarbantin. Dan dia menghadapi tentara orang Filistin itu. Dan dia berkata kepada tentara orang Filistin itu. Tentara orang Filistin ketika melihat Daud dia bingung. Emangnya di antara tentara orang Israel tidak ada yang lebih besar sampai kamu berani menantang aku? Kaget si Goliat ini. Hah? Apakah aku kurang besar sehingga aku harus berhadapan dengan seorang anak? Tapi apa jawab Daud kepada Goliat? Yuk kita baca lagi ayat berikutnya di 1 Samuel 17 ayat 45. Nah, adik-adik, ini adalah kunci daripada kemenangan Daud. Kita lihat sama-sama ya, 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku, kata Daud, mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini adalah kunci daripada kemenangan Daud. Dia menyertakan nama Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan juga setiap kita. Dan Tuhan yang memberkati, yang melindungi Daud di masa-masa yang sukar. Ketika Daud ada di padang rumput, mengembalakan kambing dombanya. Dia harus berhadapan dengan singa dan beruang. Di saat itu juga Tuhan meluputkan dia. Maka dia juga percaya bahwa Tuhan akan meluputkan dia dari tangan Goliat. Luar biasa ya adik-adik, imannya Daud, keberanian Daud membuat Tuhan turun tangan menyelamatkan bangsa Israel. Itu sebabnya mari adik-adik, apapun yang adik-adik alami hari-hari ini, kesusahan, masalah yang besar, masalah yang seperti Goliat besarnya. Mungkin adik-adik berasa, aduh aku bete nih di rumah terus, aku bete tugas online begitu susah dan aku harus bantu mama, setiap hari aku harus bantu papa, aku harus nih. Adik-adik jangan pernah mengeluh, ingat apa yang Daud lakukan setiap hari mengembalakan kambing domba. Dan dia juga mahir dalam menggunakan umban, Tuhan pakai untuk menyelamatkan bangsanya. Adik-adik, kalau adik-adik dalam kesulitan, adik-adik tahu papa mama mungkin ada dalam kesulitan, sertakan nama Tuhan, panggil nama Dia. Dan yang kedua, adik-adik mesti tahu bahwa adik-adik percaya Tuhan yang adik-adik sembah itu tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Percaya dengan segenap hati. Dan yang ketiga adalah adik-adik melangkah. Artinya jangan takut lagi ya. Kakak simpulkan. Memiliki hati yang berani, kuncinya yang pertama berseru atau berdoa kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Dan yang ketiga melangkah bersama Tuhan. Tidak takut lagi. Ya adik-adik sebelum kita mau berdoa, kakak mau berdoa untuk adik-adik juga. Adik-adik yang punya masalah.
yang merasa saya atau adik-adik yang sedang menonton film ini, menonton ibadah ini, adik-adik sedang sendirian di kamar dan adik-adik bingung, adik-adik takut, tidak berani berkata-kata kepada siapapun. Ingat adik-adik punya Tuhan. Punya Tuhan yang menolong. Punya Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari setiap kesulitan. Mari adik-adik kita mau berdoa, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Taruh tangan adik-adik di dada dan kalau ada papa mama, ajak papa mama bergandengan tangan, berdoa, kesulitan apapun Tuhan sanggup menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan kecil yang berdoa dan berseru kepadamu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Engkau yang melihat keadaan mereka. Engkau yang mengetahui setiap kesusahan mereka. Dan Tuhan buat papa mama yang ada mungkin di samping mereka. Berdoa juga untuk setiap masalah, untuk setiap pergumulan, untuk setiap kesulitan. Biarlah Tuhan Engkau mendengar dari surga dan memberikan jalan keluar, memberikan berkat-Mu sehingga adik-adik yang setelah mendengar firman itu menjadi adik-adik yang berani, tidak takut lagi dan kami juga boleh melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu atas setiap kami, atas setiap keluarga-keluarga, atas setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau ayat hafalan ya. Sekarang ada di dalam firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 13. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi, Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan. Adik-adik percaya bahwa ketika kita berseru kepada nama Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Haleluya. Ya adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan bagaimana Daud sebagai anak yang pemberani. Adik-adik juga harus menjadi anak yang pemberani. Karena Tuhan Yesus selalu menolong kita dimanapun kita berada. Tuhan senantiasa pelihara kehidupan kita. Nah adik-adik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bangkit berdiri, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biar mama papa yang akan bantu adik-adik. Kita akan berdoa sebelum memberikan persembahan. Kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau sungguh baik, teramat baik. Engkau senantiasa pelihara kehidupan kami tiap-tiap hari Bapa. Kami rindu senantiasa Tuhan bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami rindu beribadah Tuhan bersama teman-teman kami. Kami percaya Tuhan Kau memberikan yang terbaik buat kami ya Bapa. Bila sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah kami boleh menabur dengan sukacita. Biarlah kemuliaan-Mu, gereja-Mu tetap berdiri di bumi ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa negara kami. Berkati bangsa negara Indonesia ini Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Engkau, terutama pemimpin-pemimpin negara ini ya Bapa. Kami percayakan negara kami Bapa, bangsa kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya, amin. Mari adik-adik kita mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita angkat tangan kita sama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh melakukan ibadah Tuhan di tempat kami masing-masing. Tapi kami percaya berkat-Mu terus mengalir atas setiap adik-adik yang ada di rumah. Baik setiap keluarga yang ada di rumah, dan kami percaya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, amin. Adik-adik kita mau berpisah, itu sebabnya kita mau memberi salam kepada satu dengan yang lain. Yuk kakak-kakak kita sama-sama.
God bless you. Halo adik-adik, apa kabarnya? Nah, kalau tadi sudah beribadah, nah sekarang Kak Yosafat sama Kak Menda mau berikan sesuatu nih buat kalian semuanya. Ya, Nah, apa itu Kak? nah, kalau yang waktu minggu-minggu lalu kalian sudah dapat challenge kan? Iya. Ada yang ngikutin lomba nyanyi, Wah, lomba sudah dapat hadiah? Oh, sudah dapat hadiah, sudah dikirim ya. Pialanya, Wow, wah, mantap kalau keren-keren sekali. ya pialanya keren. Selamat ya buat adik-adik yang sudah mendapat hadiah. Oke, nah kali ini Kak Yosafat sama Kak Menda juga ajak adik-adik lagi untuk mengikuti kegiatan lagi lomba, challenge Iya. lagi. Iya, Lomba Kemerdekaan Republik Indonesia yang, Yang ke-75. Yeay. Nah, Luar biasa adik-adik, kan? ya semangat ya untuk mengikuti lomba. Untuk kelas playgroup dan TK, Lomba Mewarnai. Nah, Lomba Mewarnainya bertema Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Adik-adik bisa mendownloadnya, dibantu mama dan papa ya. Setelah di-download diwarnai, jangan lupa diberi nama, diberi kelas, diberi apa lagi? Nomor handphone dan alamat orang tua. Jika apabila menang, nanti diberi hadiah, langsung Iya. dikirim. Nah, ketika sudah selesai, semuanya Kak, kita apa? Upload. Nah, minta tolong papa dan mama untuk upload di Facebook atau di Instagram. Jangan lupa @KTC Rocky dengan hashtag Rocky Merdeka. Ya adik-adik jangan sampai ketinggalan untuk ikut. Nah untuk kelas 1 dan kelas 2 SD, nah ini ada. Untuk kelas 1 dan kelas 2 SD menggambar dan mewarnai gambar tema kemerdekaan. Dan diberi logo Rocky. Nah adik-adik ini adik-adik menggambar ya. Ya, Ya. tidak download ya Kak Iya, ya. tapi harus gambar sendiri. Gambar sendiri, Gambar apapun sendiri. hasilnya ya. Nah. Gambar sendiri, ya adik-adik Terus boleh. jangan lupa kasih logonya Logo Rocky. Rocky, Gambar ya. juga logonya Rocky. Tahu Ya. semuanya kan Pasti logonya tahu Rocky. logonya Nah. Rocky, adik-adik pasti hebat tahu logonya Rocky. Nah ditambah logo Rocky adik-adik ya jangan lupa tulis nama, kelas, dan boleh minta tolong papa dan mama untuk upload dan add Instagram dan Facebook KTC Rocky dengan hashtag Rocky Merdeka. Nah, Kelas berapa lagi Kak? ya ini kalau tadi kelas playgroup sama TK, kelas 1, kelas 2. Sekarang giliran adik-adik yang kelas 3 dan kelas 4. Wah, Apa lombanya ya? kelas 3 Kelas dan 3 kelas dan 4. kelas 4 kali ini akan membuat hiasan untuk pintu di rumah kalian. Wow. Nah, supaya pintu rumah kalian kelihatan wah semarak merdeka gitu, jadi bagus. Kalian bikin. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh gambarnya. Nah, Ini juga. dihias pintu rumahnya dihias. Dihias Jadi ya pintu rumahnya. lombanya menghias pintu rumah bertema kemerdekaan. Ya. Pintu kamarnya boleh Kak? Boleh. Ya. Ah. Pokoknya Sebagus pintu dihias mungkin. sebagus mungkin. Nah, boleh pakai balon, boleh pakai apa saja. Iya. Alat-alat yang sudah nggak dipakai tapi bisa dimanfaatin buat hiasan. Nah, iya. barang-barang bekas ya. Iya. Nah, setelah selesai kalian menghias, kalian bisa foto. Nah, Foto. setelah selesai difoto, nih setelah selesai difoto Upload di mana Kak uploadnya? di Instagram Rocky, Facebook Rocky, @KTC Rocky dengan Ya. hashtag Rocky Merdeka. Jadi boleh diupload di Instagram, boleh Boleh di di Facebook, iya. tapi jangan lupa di di KTC Rocky. Iya. Nah supaya masuk ya Kak gambar-gambarnya ya. Dan juga jangan lupa itu yang paling penting kasih hashtag. Hashtagnya Rocky Merdeka. Ya, Adik-adik itu juga yang harus jangan lupa dikerjakan. nama dan kelasnya Oh, serta iya. nomor handphone dan alamat rumah. Betul sekali. Nah itu untuk kelas 3 dan kelas 4. Nah. Sekarang untuk kelas 5 dan kelas 6. Apa Kak?
kelas 5 dan kalau 6. kelas 5 dan kelas 6 itu sudah agak dewasa, agak Iya. gede ya. Iya. Jadi pinter, mereka pinter berekspresi. Oke. Nah, Apa mereka ini? pinter berkata-kata yang bagus-bagus. Nah, Iya. kali ini untuk anak-anak yang kelas 5 dan kelas 6, kalian akan mengikuti lomba membaca puisi. Nah, membaca puisi. Tapi puisinya tentang bertema kemerdekaan. Kemerdekaan, gak usah panjang-panjang gak apa-apa ya. Yang penting di sini syaratnya ya, puisinya itu boleh dibikin sendiri. Ya. Boleh mau ambil di internet boleh, Boleh. tapi cari yang pendek-pendek aja ya, Ya. gak usah panjang-panjang gitu ya. Terus puisi dibacakan terus direkam dalam bentuk video. Nah, Ya. videonya itu nanti Upload diupload di Instagram, di Facebooknya KTC Rocky dengan hashtag Rocky Merdeka ya. Dan jangan lupa pastinya durasinya nggak usah banyak-banyak. Iya, nggak usah Kira-kira mungkin panjang-panjang. 50 detik cukup lah Iya. untuk baca puisi itu ya. Nah, dan yang paling penting setelah diupload situ kasih nama. Ya. Ini siapa? Kasih nomor handphone papa mama. Kelasnya, Nah. alamatnya, nanti menang kita kirim piala lagi, kita kirim hadiah lagi. Pasti adik-adik pasti semangat. itu dia. Nah, ini terakhir dikumpulkan tanggal 25 Agustus. Jadi semua kegiatan ini harus sudah diterima sama panitia, sama guru-guru semuanya Ya. tanggal 25 Agustus. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Betul. Yang kemarin udah menang boleh ikut lagi Kak ya? Boleh ikut lagi, Terus ya. yang belum ayo ajak temennya. yes. Banyak-banyakin semuanya ayo ya. Nah, pengumuman pemenangnya nanti akan diumumkan kapan Kak? Tanggal Day Ibadah Rocky tanggal 30 Agustus. Agustus Nah. 2020. Jadi pengumumannya akan diumumkan tanggal 30 Agustus. Ya, Jadi masih jangan- agak lama ya. Tapi jangan sampai ketinggalan ya Iya, untuk ibadah jangan ya, sampai ikut ketinggalan. ibadah ya. Tetap ikut ibadah, jadi tiap minggu akan diingatkan terus sampai siapa yang belum ngumpulin, belum bikin, pasti akan membuatnya. Nah, itu tentang challenge-nya Rocky ya, yang bertema tentang kemerdekaan. Kemerdekaan. Nah, karena minggu depan ya Kak ya, Ya. tanggal 16 itu ya Kak ya. Tanggal 16. Nah, tanggal 16 kita beribadah bersama-sama Rocky ya. Ya. Nah, kan nuansanya udah kemerdekaan nih. Nah, Ya. Kak, Iya, adik-adik persiapkan diri. Adik-adik boleh memakai baju bertema merah atau kemerdekaan. putih. Nah, Iya. waktu ikut beribadah pakai merah atau putih. Oh. Mau pakai pita di sini bendera merah putih. bisa ya, Kak? Bendera Oh, bisa. bendera merah putih Jadi juga boleh. kita mau beribadah Rocky dengan nuansa merah putih. Iya, ya. nuansa kemerdekaan. Nuansa kemerdekaan. Adik-adik, kalau nggak punya gimana? Nggak usah dipaksain, oh mama beli, nggak usah. Apa yang kalian punya, kalau punya dipakai, kalau nggak punya nggak apa-apa. Tetap kita berbaju rapi untuk ikut beribadah. Beribadah. Jangan Nah, sampai ketinggalan ya adik-adik. Kak Mina yang paling penting, kalau mereka sudah pakai baju merah putih, pakai Oh, aksesoris, jangan lupa, Lupa dong dong. selfie. Selfie. Nah, kalau sudah selfie, kirim juga Kak. Kirim di mana? Nah, kirimnya kemana nih sekarang? Sama, kalian kirim ke Facebook boleh, Instagram Instagram. boleh, tapi harus di @KTC Rocky. Rocky. Nah, kasih juga hashtag. Hashtagnya apa Kak? Hashtagnya sama. Hashtagnya tadi Rocky Rocky Merdeka. Merdeka. Nah, hampir lupa kayak sahabatnya. Ya, hashtagnya Rocky Merdeka. Jadi ingat itu ya, hari Minggu tanggal 16 sesudah ibadah atau pas ibadah ikut nyanyi-nyanyi, foto aja, Foto selfie-selfie. persiapnya. Habis itu kita upload. Nah, nanti juga yang heboh-heboh keren-keren kita kasih hadiah. Oh, Oke, dapat Kak? hadiah juga Kak? Dapat hadiahnya ya. Kalau Kak Menda yang begitu dapat hadiah. Oh, Kak Menda gampang nanti hadiahnya ya. Oke, adik-adik Rocky, sobat-sobat Rocky, jangan lupa ajak teman-temanmu semuanya untuk tetap setia beribadah. Yes. Setiap hari Minggu jam berapa, Kak? Jam 9 waktu Jam Indonesia 9 ya. Jadi jangan lupa jam 9 ajak teman-temanmu untuk beribadah ya. Dan jangan lupa like, subscribe semua acara-acaranya Rocky. Yes. Nah, oke. Ya, itu ya adik-adik semuanya. Dan kalau nanti pengumumannya masih ada yang bertanya belum jelas, nanti lihat di tayangan ini semuanya ya. Nanti tayangannya bisa diulang-ulang supaya kita mengingatnya. Ya. Oke? Oke, Oke, Pak Kak. Aminda. Oke, kalau begitu kita akan pamitan dulu dan sampai ketemu lagi. Sampai Sampai jumpa. jumpa. God bless you. God bless you.